Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita. Kemarin kita masih bicara kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tapi kita baru bahas kematiannya, ya. Coba saya mengulang sedikit dulu sebelum kita masuk nanti ke dalam kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, di mana dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, jadi saya perlu mengulangi bahwa percaya kepada fakta-fakta saja itu tidak cukup. Karena Injil adalah the power of God, ya, kuasa Elohim yang menyelamatkan. Injil itu bukan hanya fakta-fakta saja, ya. Injil itu satu kabar baik yang adalah kuasa Elohim yang menyelamatkan orang percaya. Jadi kalau orang hanya percaya kepada fakta, ia tidak menimbulkan iman. Karena iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman. Jadi persoalannya kita sudah bahas kemarin adalah apa kata firman Tuhan tentang kematian Yesus. Apa kata firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Dan apa kata firman Tuhan tentang kenaikannya ke sorga. Itu yang penting. Yang kalau kita mendapat anugerah, kita mendengar firman itu, maka itu menghasilkan iman yang menyelamatkan, iman yang dimaksud Alkitab ini. Nah, kita sudah bahas kemarin bahwa kematian Yesus, firman Tuhan mengatakan, ya tentu kita harus minta bantuan dari kitab Kolose. Kemarin kita sudah baca Kolose 2 ayat 20 itu. Dikatakan di situ, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi firman Tuhan bilang bahwa kematian Yesus itu dia tidak sendiri. Dia itu manusia universal, Yesus itu. Artinya ketika dia mati, dia membawa seluruh ciptaan lama mati bersamanya. Ya, ketika dia bangkit nanti kita lihat dia memulai ciptaan baru. Nah, jadi Alkitab atau firman Tuhan bilang bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus Yesus itu, dan akibatnya bebas dari roh-roh dunia. Ini kata firman Tuhan tentang kematian Yesus. Itu yang harus kita percaya, ya. Firman Tuhan tentang kematian Yesus bukan hanya sekedar percaya fakta kematian Yesus, ya. Bukan begitu. Saya juga percaya fakta-fakta tentang Napoleon, ya, yang saya sudah sebut itu, tentang Hitler, tentang banyak hal saya percaya tentang fakta-fakta. Tapi itu tidak menimbulkan iman. Karena fakta-fakta itu bukan apa kata firman. Yang penting apa kata firman tentang fakta. Ini yang penting, ya, karena firman saja yang menimbulkan iman. Jadi kita sudah bahas itu, kita juga sudah singgung mengenai Paskah, bahwa Paskah itu Yesus itu mati menggenapi hari raya Paskah, ya. Nah, mari kita masuk aja langsung kepada kebangkitan Yesus, ya. Di sini sebelum kita bicara kebangkitan ini, mari kita melihat dulu pasal 16 ayat Markus 16 ayat 4. Di sana dikatakan mengenai perempuan yang mengurapi Yesus itu. Jadi kita tahu ceritanya itu ketika malam beberapa saat sebelum Yesus disalibkan, ada seorang perempuan datang kepada Yesus. Dia memecahkan buli-bulinya dan mengurapi Tuhan Yesus. Di sana murid-muridnya marah karena menganggap itu suatu pemborosan begitu, ya. Ada yang bilang ini bisa dijual 300 dinar dan uangnya bisa untuk orang miskin. Tapi Yesus bilang, di mana saja Injil diberitakan, apa yang diperbuat perempuan ini akan dimanapun Injil diberitakan, apa yang dikerjakan perempuan ini akan diberitakan untuk mengingat dia. Karena menurut Yesus itu yang poin penting, yaitu mengurapi Tuhan Yesus sebelum
penguburannya. Nah, di sini ada kasus di Markus 16 ayat 1, ada perempuan-perempuan mau mencoba mengurapi Yesus ini ya. Coba dulu ya, ini pasal 16 ayat 1 Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Maksudnya mau mengurapi, ya seperti kebiasaan orang Yahudi ya. Ya mengurapi jenazah begitu. Enggak sempat, Yesus sudah bangkit ya. Jadi perbuatan mengurapi Yesus hanya dilakukan oleh satu orang perempuan yang di situ nggak disebut di sini di Markus nggak disebut namanya ya. Tidak lagi kesempatan, karena memang seperti kita sudah bahas ya, memecahkan buli-buli itu hanya satu kali kesempatan ya. Kalau sudah tidak digunakan kesempatan itu, dia akan lewat dan tidak akan ada lagi kesempatan. Ya, kita tahu buli-buli itu kayak Abraham mempersembahkan Ishak, itu dia memecahkan buli-bulinya. Kalaulah Abraham tidak taat pada saat itu, ketika Tuhan minta Ishak, lewat kesempatan itu dan tidak akan kembali lagi. Nah, mari kita melihat kebangkitan ini. Apa kata firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus ini? Ya, apa kata firman Tuhan? Kita tentu minta lagi bantuan dari Kolose ya. Karena Kolose inilah yang ya cukup jelas ya menjelaskan apa kata firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus itu ya. Mari kita melihat Kolose pasal yang ketiga ya. Di sini dikatakan Kolose pasal yang ketiga ayat 1, saya akan baca sampai ayat 4 karena ini apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Yesus sekaligus ya. Jadi kita langsung aja kita gabung apa kata firman Tuhan tentang kebangkitan dan kenaikannya yang harus kita percaya tentunya ya, karena kepercayaan ini akan membebaskan kita ya. Nah, mari kita baca dulu ya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, ini dia. Kebangkitan Yesus itu memang fakta sejarah ya. Tapi firman Tuhan bilang kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tadi dikatakan kita sudah mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh-roh dunia. Ya, sebagaimana saudara tahu kalau orang udah mati dia sudah bebas dari siapapun yang nggak bisa mempengaruhi dia lagi. Ya, dia sudah mati. Nah, kita juga sudah mati bersama Kristus, tapi kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Apa itu artinya? Mari kita baca terus ya. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ini nih kebangkitannya ini sekaligus kenaikannya dijelaskan di sini. Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa atau Elohim atau Allah di sini Elai ya. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu. Nah, ini dia kita mendapat istilah Yunani Zoe itu hidup Kristus ya. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini dibilang ya. Baru ayat 4. Ini luar biasa nih. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak di akhir zaman itu, ketika penggenapan hari tabernakel itu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nanti dulu saya akan jelaskan. Tapi yang pertama dulu ini, soal kebangkitan. Firman Tuhan bilang bahwa kita bukan saja mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, bukan cuma itu. Tapi Yesus bangkit, kita ikut. Bersama-sama dengan dia dibangkitkan kepada suatu, kalau dalam Petrus dibilang hidup yang berpengharapan, atau kalau istilahnya Yohanes itu di Injilnya, ketika Yesus bangkit, dia menghembusi murid-muridnya, itu dia menghembusi life ya, hayat atau zoe istilah Yunani, atau hidup Kristus
Jadi ketika kita bangkit, kita mendapatkan hayat yang baru, yang menyebabkan kita lahir baru. Karena kita lahir baru, dasarnya itu kebangkitan Yesus. Jadi, yang pertama saya ulangi lagi. Kita sudah mati bersama dengan Kristus Yesus ya. Efeknya, kita dibebaskan dari roh-roh. Bebas dari roh-roh dunia ini. Ya, dari iblis, roh jahat, kerajaan gelap, dan sebagainya, bebas ya. Kita nggak ada lagi urusan sama mereka. Kedua, kita sudah dibangkitkan bersama juga dengan Kristus Yesus. Apa efeknya? Kita mendapatkan hayat di dalam batin kita. Hayat atau joy atau hidup Kristus. Suatu jenis hidup yang memang masih berupa benih dia, tapi di dalam hidup ini terkandung secara potensial kasih, sukacita, damai, sejahtera Kristus. Sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Nah, kalau hidup ini berlimpah-limpah bertumbuh, kita akan bertumbuh dalam damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus, dan sebagainya. Itu yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai life atau hayat atau joy. Dan mempunyai joy itu dalam segala kelimpahan. Ini yang fakta ya tentang kebangkitan Yesus itu. Kita percaya firman Tuhan tentang kebangkitan itu, bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus dan mendapatkan hayat. Ya, nah ini dia ya. Dikatakan di sini hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kemudian ada daya dikatakan di sini bahwa kenaikan Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, kalau kita ini ada dalam Kristus ya otomatis. Misalnya gini, saya umpamakan lah ini saudaraku. Ini kertas kecil begini, saya masukkan dia ke dalam Alkitab ya, saya masukin dalam Alkitab. Nanti kalau Alkitabnya ini saya lempar ke laut, itu kertas itu juga ikut. Saya taruh dimanapun ini Alkitab, apapun yang dialami Alkitab, atau kalaupun saya bakar ini Alkitab, itu kertas ikut juga. Artinya apa? Artinya apa yang dialami oleh Alkitab, dialami juga oleh kertas kecil itu yang di dalam ini. Kenapa? Ya karena dia di dalam Kristus. Jadi Alkitab bilang, firman Tuhan bilang bahwa kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 1 itu ya, apa 2 Korintus 1 itu. Jadi apa yang dialami oleh Kristus, itu kita alami juga. Maka ketika Kristus mati, kita ikut mati. Bebas dari roh dunia. Ketika Kristus bangkit, kita juga ikut bangkit. Mendapatkan hayat. Ketika Kristus duduk di sebelah kanan Bapa, kita juga sebagai anggota tubuhnya ikut juga di situ. Hanya sekarang belum. Nah, dikatakan di ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri, artinya menampakkan dirinya ke muka bumi ini, itulah saat kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini. Dikatakan di situ kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus Yesus dalam kemuliaan. Inilah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk itu di dalam Roma pasal 98 ayat 19-21 dijelaskan. Seluruh makhluk menantikan saatnya putra-putra Elohim dinyatakan. Itulah saat di mana Kristus menyatakan dirinya. Kita bersama dengan dia dengan tubuh kemuliaan tampil di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Saudara bisa baca itu Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Jadi dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus itu dahsyat sekali. Ya, sekali lagi saya katakan, fakta-fakta kita nggak hanya percaya kepada fakta-fakta kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, entah itu. Kita percaya kepada apa kata firman Tuhan tentang kematian Kristus, bahwa kita telah mati bersama Dia. Kita percaya kepada apa kata firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus.
Kata kita percaya itu dan kita mendapatkan hayat. Kita percaya tentang apa kata firman Tuhan tentang kenaikan Yesus, yaitu dia duduk Kristus di sebelah kanan Bapa. Kita juga ikut. Karena kita ini, Kristus itu Kristus kepala, ada Kristus tubuh kita. Jadi kalau begitu, ini kesimpulannya ya praktisnya aja di sini dibilang, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini sekali lagi jangan salah. Ini bukan berarti kita tidak harus ngurus perkara-perkara di bumi. Karena kita ini saat ini sudah duduk bersama dengan Kristus di sorga. Saat ini, kitab Efesus bilang, kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di alam sorgawi. Saat ini kita sudah di dalam alam sorgawi. Artinya roh kita ini, batin kita sudah duduk bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa, ya. Dan kita tubuh masih di bumi. Kita mengurus perkara-perkara di bumi ini. Tapi pikiran kita, hati kita, apa semuanya kita ada di alam sorgawi. Kita sudah di dalam kerajaan sorga. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Enggak tunggu dulu mati masuk sorga. Itu kan cuma omongan ini aja, penghiburan aja kalau. Ya kalau udah mati masuk surga gitu, enggak. Sekarang kita sudah ada di alam surgawi. Sekarang kita sudah duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Makanya kita pikirkan perkara-perkara di atas. Dan kita tinggal tunggu ya. Kewarganegaraan kita ini bukan yang di bumi. Ya tubuh kita, saya warga negara Indonesia. Tapi batinnya itu kita warga negara sorga, ya. Dan dari situ kita menunggu nanti Kristus menyatakan diri di muka bumi ini, ya. Jadi dalam memikirkan perkara di atas itu bukan berarti nggak peduli dengan tanggung jawab di bumi, bukan itu. Artinya memikirkan perkara di atas itu ingat bahwa kita itu sudah ada di alam sorgawi, kita sudah berada di mana Kristus berada, kita sudah ada di sebelah kanan Bapa. Ya kalau nanti misalnya beginilah ya, datang masalah, tantangan, persoalan ya, kadang-kadang begini. Iblis itu suka bekerja melalui masalah. Ya, membuat orang tertekan, gelisah, stres, takut, ya. Kalau dipikir-pikir masalah itu sendiri ya biasa aja lah, namanya orang hidup ada masalah. Tapi seringkali iblis pakai masalah itu untuk tekan roh kita, untuk membuat orang depresi, tertekan. Nah, saat itu kita harus ingat bahwa kita nggak ada urusan dengan iblis lagi, roh jahat, nggak ada. Dia sudah ada di kaki kita, dia di bawah ya. Kita sudah ada di alam sorgawi, dimensi yang ya kerajaan sorga lah, ya. Jadi kalau ada masalah, tantangan, biasalah kita jalani saja. Itu hari lepas hari ya. Sewajarnya aja lah kita urus urusan itu, karena kita itu warga negara sorga. Kita nggak akan tertekan, stres, gelisah, takut, apa, nggak ada itu, ya. Kita menjalani semua kehidupan ini dengan damai, sejahtera, sukacita Kristus. Ini dampak, ini akibatnya ketika kita percaya apa kata firman Tuhan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Saya rasa cukup di sini, nanti kita akan sambung sebagai penutup kali ya, studi kristalisasi ini. Kita akan barangkali mengambil 2 atau 3 tema utama daripada kitab Injil Markus ini. Haleluya. Amin.